Beli anak. Ya. Halo anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik. Baik, Bu Guru. Nah, semoga kalian selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wase. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, Bu Guru. Nah, sebentar. Anak-anak, Ibu harap di rumah kalian menjaga kesehatan ya. Ya. Dulu. Di masa pandemi COVID-19 ini kalian harus tetap ingat ya untuk cuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air yang mengalir. Kemudian ingat untuk selalu memakai masker, olahraga, makan makanan yang sehat, dan ingat untuk selalu jaga jarak. Ya. Ya, Bu. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk doa hari ini Ibu sendiri yang akan memimpin. Kalian silakan ambil sikap amustikarana. Tangan di ulu hati ya. Mulai doa hari ini. Om Awinamastu Namo Siddhaya. Om Siddhirastu Tatastu Swaha. Om Siddhirastu Tatastu Swaha. Nah, ya. Sebelum kita lanjut untuk materi hari ini, Ibu akan menyanyikan sebuah lagu. Nah, nanti anak-anak dengarkan ya. Ya, yang akan Ibu Guru. Ya, nanti kalian coba pikirkan apa kira-kira kata kunci yang ada pada nyanyian yang akan Ibu nyanyikan. Ya, nah, Ibu akan mulai menyanyi. Kalian dengarkan ya. Ya. Kemana 3 kekuatan atau kemampuan dari makhluk hidup. Bayu, sabda, dan hidup adalah bagiannya. Nah, sudah? Nah, coba kalian amati. Nyanyian yang Ibu nyanyikan tadi, coba pikirkan kira-kira ada kata apa saja pada nyanyian yang Ibu nyanyikan tadi. Apa saja? Coba Agus dengan cara ada kata apa saja? Tri. Nah, ada kata tri. Kemudian ada kata apa lagi? Pramana, Bu Guru. Ya, pramana. Lagi apa? 3 kekuatan. 3 kekuatan. 3. Ya. Nah, dari nyanyian yang Ibu nyanyikan tadi ada kata tri, ada kata pramana, kemudian ada kata bayu, sabda, dan idam. Ya. Ya. Nah, anak-anak, apa kalian pernah mendengar apa itu sabda, apa itu bayu, apa itu idap? Apa anak-anak pernah mendengar? Tidak. Tidak, Bu Guru. Nah, belum. Nah, nanti
Ibu akan menjelaskan apa itu sabda, apa itu bayu dan idep. Nanti anak-anak tolong dengarkan ya penjelasan Ibu. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Apa kalian masih ingat tentang makhluk hidup ciptaan Tuhan? Makhluk hidup ciptaan Tuhan kan ada 3. Apa kalian masih ingat? Apa-apa saja itu? Lupa Bu Guru. Lupa ya. Kalau kalian lupa, Ibu punya gambar. Kalian coba perhatikan. Nah, ini gambar apa? Manusia. Gambar Orang, Bu Guru. ya, orang. Kemudian ini gambar apa? Binatang, hewan. Hewan. Nah, kemudian ini gambar apa? Sudah. Tumbuhan. Mana, Bu Guru? Nah, ya, tumbuhan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk ciptaan Sang Yang Widi. Nah, apakah manusia ini, coba anak-anak perhatikan lagi, apakah manusia itu bisa berbicara? Bisa. Bisa. Kalau Bisa. hewan dia bisa berbicara? Bisa. Kalau tumbuhan apa dia bisa berbicara? Tidak. Tidak, Bu Guru. Nah, manusia kenapa dia bisa berbicara? Hewan juga kenapa bisa berbicara? Nah, pada hari ini kita akan belajar. Ibu juga akan menjelaskan nanti kenapa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu bisa berbicara, bergerak, dan tumbuh. Ya. Nah, baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu ya, yaitu pelajaran agama Hindu dan budi pekerti kelas 1. Pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.2 tentang memahami ajaran Tribrahmana sebagai kekuatan hidup. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah supaya yang pertama anak-anak nanti bisa menjelaskan pengertian Tribrahmana. Kemudian yang kedua, supaya anak-anak nanti bisa menyebutkan bagian-bagian Tribrahmana dan artinya. Ya. Sudah? Sudah. Kalian perhatikan gambar ini. Nah, jadi makhluk hidup itu tadi kan Ibu sudah bilang ya, makhluk hidup itu ada 3. Nah, yang pertama ada yang namanya manusia. Kemudian yang kedua ada namanya hewan. Dan yang ketiga ada namanya tumbuhan. Ya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Tahukah anak-anak kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna? Karena bisa ngomong, Bu. Ya, ada lagi? Bisa pernah. Bisa bicara, Bu. Ya. Nah, Ibu akan menjelaskan. Ya, manusia bisa berbicara, manusia bisa berpikir, ya benar seperti kata anak-anak tak barusan. Nah, manusia dikatakan makhluk paling sempurna karena manusia itu memiliki 3 kelebihan. Nah, apa-apa saja kelebihannya itu? Yang pertama yaitu seperti kata anak-anak tadi, manusia bisa berbicara yang disebut dengan sabda. Kemudian
kemudian karena manusia bisa tumbuh dan bergerak yang disebut bayu. Ya, karena manusia bisa berpikir. Nah, yang disebut dengan hidup. Ya. Nah, sampai bayu dan hidup ini disebut dengan tripremana. Ya, bisa kalian pahami anak-anak? Bisa. Bisa. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang apa itu tripremana. Ya. Nah, anak-anak dengarkan penjelasan Ibu agar kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, Ibu mulai dengan yang pertama. Apa itu Nah, yaitu yang pertama, pengertian tripremana. Nah, tripremana berasal dari dua kata, yaitu kata tri dan kata premana. Ya, tri artinya tiga, sedangkan premana artinya kemampuan. Jadi, tripremana artinya tiga kemampuan yang dimiliki makhluk hidup. Ya, nah itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua adalah bagian-bagian tripremana. Nah, coba kalian lihat, ini gambar orang apa ini? Dia sedang apa ini? Bisa kalian lihat? Ini gambar sedang apa ini? Orang berbicara. Nah, ini gambar sedang berbicara. Nah, kekuatan untuk berbicara, kemampuan untuk berbicara disebut dengan sabda. Nah, kemudian, nah ini gambar apa ini? Gambar apa itu? Ini yang kedua gambar apa? Coba kalian amati. Itu apa gambar itu tinggal Gambar apa ini? Ada gambar apa ini? Gambar berlari. Ya, orang sedang berlari. Kemudian ini ada hewan juga sedang berlari ya. Nah, ini adalah bayu, kemampuan untuk bergerak ya. Manusia bisa berlari, hewan bisa berlari ya. Nah, kemudian ini gambar apa? Itu yang Ini gambar apa ini? Ini gambar orang berpikir ya. Nah, berpikir disebut dengan hidup ya. Nah, kemudian kita dulu ya. Nah, kalian dengarkan, apakah semua makhluk hidup memiliki tripremana? Jawabannya tidak ya. Tidak semua memiliki tripremana. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas apa itu ekepremana. Nah, coba kalian amati gambar ini. Nah, ini ada orang berlari, hewan berlari. Nah, kemampuan untuk bergerak disebut dengan bayu. Ya. Nah, ini ada gambar kelapa, bunga matahari, dan gambar apa ini? Buah. Nah, ini disebut dengan kelapa, bunga matahari, dan apel disebut dengan tumbuhan. Tumbuhan hanya memiliki ekepremana berupa bayu sehingga tumbuh-tumbuhan tidak dapat berpindah tempat ya. Nah, kemudian yang kedua ada dwipremana, yaitu dwi artinya dua, premana kekuatan. Jadi dua kekuatan yang dimiliki makhluk hidup. Apa saja itu?
Yaitu kalian lihat ini ada gambar orang berbicara seperti kata tadi, berbicara disebut dengan sabda. Dan kekuatan untuk bergerak disebut dengan Bayu. ayu. Ya, pintar. Nah, contohnya ini. Ada anjing, ada kambing. Nah, anjing bisa berbicara, anjing bisa bergerak, kambing bisa berbicara, kambing bisa bergerak. Ini kambing dan anjing merupakan hewan. Hewan hanya memiliki dwi pramana, yaitu sabda dan bayu. Anjing dan kambing merupakan contoh hewan ya. Anjing bisa menggonggong karena memiliki sabda. Anjing bisa berlari karena memiliki bayu. Nah, yang terakhir ada namanya tripramana. Tri artinya tiga, pramana artinya kekuatan. Nah, ini 3 kekuatan. Apa-apa saja itu? Siapa saja yang memiliki tripramana? Nah, kalian bisa lihat. Ini ada gambar manusia sedang berbicara. Ya, kemudian ini manusia sedang berlari. Dan ini gambar manusia sedang berpikir, Bu Gulu. Nah, ini disebut dengan manusia. Ya, manusia disebut makhluk paling sempurna. Nah, seperti kata tadi, manusia disebut makhluk paling sempurna karena memiliki tripramana, yaitu berupa sabda, bayu, dan idep. Ya, kemampuan berpikir yang dapat membedakan huruf dan huruf. Ya. Sudah? Nah, sekarang anak-anak kan tadi sudah dapat memahami materi tentang tripramana. Kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Saya belum ngerti. Ada apa tidak? Ya. Saya belum ngerti, Bu. Ya. Ini belajar lagi ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang materi tripramana yang tadi telah Ibu jelaskan, berikut soal yang bisa kalian coba untuk jawab ya. Nah, Ibu punya satu pertanyaan saja. Coba kalian pikirkan apa kira-kira jawabannya ya. Nah, yang manakah bagian tripramana yang tidak dimiliki hewan dan tumbuhan? Tripramana kan ada 3 itu. Sabda bisa berbicara, bayu bisa bergerak, dan idep bisa berpikir. Nah, jadi apa yang tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan? A. Sabda. B. Bayu. C. Idep. Nah, kira-kira apa jawabannya, anak-anak? C. C. Ya, betul, Agus. Tepuk tangan dulu untuk Agus. Malah jawab deh. Ya, jawabannya adalah idep, di mana idep hanya dimiliki oleh manusia. Ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu. Jadi untuk hari ini dapat Ibu simpulkan Agus belum tentunya benar Agus tuh. tripramana artinya 3. Pramana artinya kekuatan atau kemampuan. Jadi tripramana artinya 3 kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Dan bagian-bagian tripramana yaitu sabda, bayu, dan ya. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang sudah Ibu jelaskan untuk hari ini. Nah, nanti
Ibu ada tugas yang akan nanti tolong anak-anak kerjakan ya. Nanti tugasnya kalian kumpul melalui WhatsApp group atau bisa juga ke Google Classroom ya. Nanti Ibu akan nilai di mana nanti yang nilainya kurang akan Ibu kasih remedi dan yang nilainya bagus akan Ibu berikan pengayaan ya. Anak-anak ya. Nah, untuk hari ini sekian dulu materi yang Ibu jelaskan ya. Kita ketemu minggu depan dengan materi Trikaya Parisuda ya. Nah, kalian tetap semangat di rumah untuk belajar walaupun kita belum bisa bertatap muka ya secara langsung di sekolah. Kalian tetap semangat belajar di rumah didampingi oleh orang tua kalian ya. Nah, sebagai penutup, Ibu ucapkan Paramesanti ya. Nah, sekarang Ibu pimpin Paramesanti, tangan di dada, ulu hati. Tangan tidak ada kayak Om Santi, Santi, cantik. Kelima nih. Oh. Nah, ya.